Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 6 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 22, sampai dengan bab 4, ayat 6. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 4, ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Dalam bacaan pertama, barang siapa taat kepada perintah Allah, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Apa saja yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus mewartakan Injil. Ia menyerukan pertobatan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang diubah karena rahmat dan pengalaman iman. Bertobat bukan hanya tidak melakukan dosa yang sama, tetapi juga melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Sebagai manusia yang sudah berubah, kita perlu jeli dalam menguji roh yang menggerakkan hidup kita. Roh jahat berkeliaran di mana-mana. Maka tetaplah waspada, agar tidak mudah dibelokkan dari kebenaran. Mempertahankan sikap tobat yang sejati membuat kita bahagia dan merasakan bahwa hidup ini indah. Bulla Paus Franciscus, Spes non confundit. Menatap masa depan dengan harapan juga berarti memiliki semangat hidup dan kesiapan untuk berbagi. Sayangnya, dalam banyak situasi hal ini masih kurang. Dampak pertama dari kurangnya semangat hidup dan kesiapan untuk berbagi adalah hilangnya keinginan untuk menularkan kehidupan. Sejumlah negara mengalami penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari laju pertumbuhan yang pesat saat ini, ketakutan akan masa depan, kurangnya jaminan kerja dan kebijakan sosial yang memadai, serta model sosial yang agendanya lebih ditentukan oleh pencarian keuntungan dan bukan kepentingan untuk hubungan. Di beberapa wilayah tertentu, kecenderungan untuk menyalahkan pertumbuhan penduduk, bukannya konsumerisme ekstrim dan selektif di pihak sebagian orang, merupakan salah satu cara untuk menolak menghadapi permasalahan yang sebenarnya. Surat ensiklik Laudato Si 50. Keterbukaan terhadap kehidupan dan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab adalah rancangan yang ditanamkan Sang Pencipta dalam hati dan tubuh pria dan wanita. Karena keinginan kaum muda untuk melahirkan putra dan putri baru sebagai tanda keberhasilan cinta mereka menjamin masa depan setiap masyarakat. Ini adalah masalah harapan. Hal ini lahir dari harapan dan menghasilkan harapan. Oleh karena itu, komunitas Kristen harus menjadi pelopor dalam menunjukkan perlunya perjanjian sosial untuk mendukung dan memupuk harapan. Perjanjian yang inklusif dan realistik. Bekerja demi masa depan yang penuh dengan tawa bayi dan anak-anak untuk mengisi buayan kosong di banyak belahan dunia kita. Namun, kita semua perlu memulihkan kegembiraan hidup karena laki-laki dan perempuan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah tidak bisa merasa puas hanya dengan hidup sehari-hari, menetap di sini dan saat ini, serta mencari kepuasan dalam realitas materi saja. Hal ini mengarah pada individualisme sempit dan hilangnya harapan, menimbulkan kesedihan yang bersemayam di hati dan melahirkan buah-buah ketidakpuasan dan intoleransi. Namun, kita semua perlu memulihkan kegembiraan hidup karena laki-laki dan perempuan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah tidak bisa merasa puas hanya dengan hidup sehari-hari, menetap di sini dan saat ini, serta mencari kepuasan dalam realitas materi saja. Hal ini mengarah pada individualisme sempit dan hilangnya harapan, menimbulkan kesedihan yang bersemayam di hati dan melahirkan buah-buah ketidakpuasan dan intoleransi. Selama tahun suci, kita dipanggil untuk menjadi tanda harapan nyata bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan. Saya berpikir tentang para tahanan yang karena dirampas kebebasannya, setiap hari merasakan keras dan ketatnya penahanan, kurangnya kasih sayang, dan dalam lebih dari beberapa kasus, kurangnya rasa hormat terhadap diri mereka sendiri. Saya mengusulkan agar pada tahun Yobel ini, pemerintah mengambil inisiatif yang bertujuan memulihkan harapan. Bentuk-bentuk amnesti atau pengampunan yang dimaksudkan
untuk membantu individu mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka sendiri dan masyarakat, dan program reintegrasi dalam masyarakat, termasuk komitmen nyata untuk menghormati hukum. Ini adalah seruan kuno yang diambil dari firman Tuhan, yang kebijaksanaannya selalu tepat waktu. Hal ini memerlukan tindakan pengampunan dan pembebasan yang memungkinkan permulaan yang baru. Engkau harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Dari Imamat bab 25 ayat 10. Penetapan hukum Musa ini kemudian diterapkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dari Yesaya bab 61 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus menjadikan kata-kata itu sebagai miliknya pada awal pelayanannya, menampilkan dirinya sebagai penggenapan tahun rahmat Tuhan. Lihat Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Di setiap belahan dunia, umat beriman dan khususnya para gembala mereka harus menjadi satu pihak yang menuntut kondisi yang bermartabat bagi mereka yang berada di penjara, penghormatan terhadap hak asasi mereka, dan yang terpenting adalah penghapusan hukuman mati. Sebuah ketentuan yang bertentangan dengan iman Kristen, dan salah satu yang menghilangkan semua harapan pengampunan dan rehabilitasi. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 2267. Untuk memberikan tanda nyata kedekatan kepada para tahanan, saya sendiri ingin membuka pintu suci di penjara sebagai tanda yang mengundang para tahanan untuk menatap masa depan dengan harapan dan rasa percaya diri yang diperbarui. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.